perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina Syaraful Ilm wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilm. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, man afdal, syarifun au alim ya'mal bi ilmi. Siapa yang lebih? Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar. Satu habib ya lebih utama dibanding 70 orang alim, dibahasakan kiai yang alim. Ini bukan kata saya. Ini bukan kata Bahar, tapi Syekh Abi Hasan As-Sindi dalam kitabnya yang mengatakan hal itu. Jangan kayak anak kecil. Jangan, karena ini yang baca bukan saya, ini kutipan kitabnya. Jadi jangan asal main comot, jangan main asal ambil pendapat para ulama yang bisa menguatkan eksistensinya Ba'alawi. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. 15 tahun yang lalu saya sudah khatam membaca kitab Al-Manhajus Sawi, ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi ya, saya paham. Ini redaksinya di halaman 384. Ya, 384. Tidak asal mengutip. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kan, sekarang Ba'alawi kan sedang super panik dan sangat tertekan, ya. Karena memang datanya juga tidak ada. Pernyataan ini ada dalam kitab pedoman mereka, pedoman Tarekat Ba'alawi. Itu siapa? Dari mana? Yang endingnya disambungkan kepada Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Bahwa untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta. Tapi untuk mengalahkan orang-orang yang dungu, bilangnya begitu, engkau datangkan 40 fakta pun mereka akan tetap menolak kebenarannya. Nah ini. Nah, riwayat ini sangat aneh gitu loh. Ya, sangat aneh. Jadi ya keras kepala, udah salah, kekeh, ngerasa benar. Terus dia bawa lagi dalil untuk membenarkan pendapatnya yang salah, untuk membenarkan pendapatnya yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Jadi nggak perlu aneh Pak Yusuf, dari dulu juga orang begini mah ada terus, sampai kiamat bakal ada. Dia mengatakan bahwa perlu ana sampaikan atau luruskan, dan Rabitoh juga harus tahu, Rabitoh berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Baik, kali ini kita akan membahas dengan Dr. Ribut Nurul Huda, alumni dari Sudan University, dan juga Kiai Alawi Nurul Alam, pengkaji Rijalul Hadis dan juga penulis buku 86 karyanya tentang keislaman dari berbagai disiplin ilmu. Dr. Ribut, ini kan yang dipersoalkan, yang diceramahkan oleh Bahar bin Smith adalah kitab Manhaj As-Sawi. Menurut Anda ini bagaimana sih teksnya kitab ini? Ya, jadi kitab Al-Manhajus Sawi ini sudah sangat populer sekali ya di kalangan muhibbin, ya, terutama kalangan ulamanya. Karena saya dulu juga 15 tahun yang lalu saya sudah khatam. Ya, itu kitab yang berisi tarekat Thariqah Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sebenarnya secara bahasa juga renyah, walaupun di situ ada kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip jadi masalah dan bahkan mengagetkan tokoh-tokoh dari Rabithah Alawiyah sendiri. Teksnya, ya, redaksinya demikian. Ya, ketika ditanya oleh orang awam, tanya kepada Syekh tadi yang Abdul Hasan As-Sindi, yang lebih utama itu syarif, ya, maknanya adalah cucu Nabi, ataukah al-alim. Ya, ini karena belum dikenal dulu istilah habaib, belum viral, ya, belum populer, ini memakai kata asyarif. Itu terjadi istighraq, dia diam sejenak, ya, kemudian dia menunduk-nundukkan kepalanya menghadap ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya. Beliau menjawab pertanyaan itu. Yang lebih mulia, lebih utama siapa? Syarifun jahilun, au qala syarifun wahidun.
Yang lebih mulia itu adalah syarif, ya. Kalau maknanya Habib Bahar itu adalah satu Habib, ya, itu afdhalu min sab'ina aliman. Lebih utama dibanding 70 orang alim. Dibahasakan kiai yang alim. Kalau yang muridnya muridnya Habib Bahar itu membahasakannya kiai yang alim, sebagaimana yang sering didengarkan dari gurunya Ustadz Bahar bin Smith itu. Ini redaksinya di halaman 384. Ya, 384. Backgroundnya ya, background ketika itu membuat fatwa itu kok bisa muncul sebuah fatwa demikian? Ya, memang di kitab itu tidak memberikan keterangan tentang masalah asbabul wurud, ya. Asal usul daripada statement tersebut yang jelas itu adalah jawaban yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sindi Al-Madani itu. Nah, ini yang jadi banyak persoalan dalam dalam masalah kutipan ini. Itu disebutkan Abu Hasan As-Sindi itu beliau pernyataannya dikutip tetapi tidak disebutkan sanadnya. Artinya tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan, hanya mengatakan waqad akhbaroni ba'du thiqat anil alama Syekhul Masyayikh Abdul Hasan As-Sindi. Dan kata-kata ba'du thiqat ini kalau diartikan kan sebagian golongan orang sikoh. Jadi tidak disebutkan nama atau identitasnya, ya, alias mubham dalam ilmu hadis itu, dalam ilmu riwayat, di mana satu habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Kalau bahasa Indonesianya 70 kiai. Itu secara matan itu ada persoalan serius, termasuk juga secara kutipan. Apakah beliau benar-benar menyampaikan demikian? Soalnya matan yang disampaikan itu adalah khobar atau riwayat yang aneh dalam agama, tidak masuk akal, ya, dan konyol, ya. Di samping bertentangan dengan nas dan pendapat ulama yang mu'tabar, ya, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sindi tadi itu. Bahkan bertentangan juga dengan akal sehat orang awam sekalipun. Logika orang awam itu susah nerima itu, ya. Bagaimana ilmu itu, orang alim sebanyak 70 itu bisa di bawah satu habib yang bodoh, ya. Bahkan dari Robito Alawiyah membantah kebenaran ini, padahal nyata-nyata pernyataan ini ada dalam kitab pedoman mereka, pedoman Tarekat Ba'alawi. Mestinya nggak perlu ada riwayat seperti ini, karena riwayat ini sangat aneh gitu loh, ya, sangat aneh. Yang disebut tadi secara matan itu masalah serius, secara kutipan juga masalah serius, ya. Karena tadi mengatakan ba'du thiqat itu siapa, dari mana, yang endingnya disambungkan kepada Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Jadi kalau ditelusuri, ya, perawi, ya, atau cara periwayat, kenapa kok menyamarkan ba'du thiqat itu siapa aja orang-orang yang berbicara, yang menyampaikan itu, kok nggak disebutkan, kok cuma disebutkan ba'du thiqat gitu aja. Ya, kalau memang ada orang yang menyampaikan, jelas kan masih mending riwayatnya itu jelas asal usulnya dari siapa. Tapi ini beberapa orang tidak jelas, ya. Itu disebutkan cuma kata-kata ba'du thiqat saja. Ini karangan Habib Zain bin Smith. Ya, itu karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang di situ mengutip perkataan Syekh Abdul Hasan As-Sindi tentang masalah keutamaan Habib yang bodoh itu. Baik, saya langsung ke Kiai Alawi. Silakan, Kiai. Yang ingin saya sampaikan pertama gini, bahwa fatwa itu
yang datang dari para ulama seharusnya mendukung, menguatkan apa yang tertulis yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis kan Nabi Muhammad SAW mengatakan al-insanu khata'un wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, tidak terkecuali dengan para ulama. Jadi kita doakan saja siapapun para ulama yang pernah berfatwa dan salah dalam satu atau dua keilmuan mereka, dalam dua fatwanya atau mungkin lebih, kita doakan saja. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak perlu malu, ya, karena dalam Manaqibul Imam Abu Hanifah pun diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa sampai 45 kali. 45 fatwa. Dan beliau dengan jembar hati, orang Sunda bilang gitu kan, berlegowo, merevisi semua kesalahan-kesalahannya dan nggak perlu malu. Dan beliau adalah seorang imam mujtahid mutlak. Gitu ya. Jadi jangan kayak anak kecil. Jangan karena ini yang baca bukan saya, ini kutipan kitabnya Manhaj Sawi yang mengatakan ini ada Syekh Abil Hasan As-Sindi gitu. Nggak ada yang masuk kok. Kemungkinan besar ulama bisa salah dalam berfatwa itu sangat terbuka karena sudah ada hadis nabinya. Itu yang pertama. Seharusnya bagi seorang penceramah harus lebih hati-hati lagi, tidak asal mengutip. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kan, sekarang Mbak Alawi kan sedang super panik dan sangat tertekan, ya. Karena memang datanya juga tidak ada. Jadi jangan asal main comot, jangan main asal ambil pendapat para ulama yang bisa menguatkan eksistensinya Mbak Alawi. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Nanti saya bacakan. Tidak ada kok. Sekarang ada ceritanya ijtihad para ulama sehebat apapun bisa mengalahkan hadis Nabi. Bahkan kita tahu bahwa sebelum beristihad para ulama sangat berhati-hati. Wiroi. Mereka mencari hadis yang dhaif terlebih dahulu sebelum mereka berfatwa. Nah, inilah salah satu kesalahan sebagian para ulama yang kadang-kadang dengan minimnya referensi terlalu tergesa-gesa untuk menyampaikan fatwa padahal ada hadis Nabi yang jelas. Jadi kita nggak perlu malu. Ya, tugas kita itu adalah memperbaiki kesalahan, mendoakan siapapun para ulama yang pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa, mereka sudah mendapatkan amal kebaikan selama mereka hidup, dan tugas kita sekarang meluruskannya. Karena apa? Oke, terima kasih. Dr. Ibut, bagaimana komentar Anda terhadap kajian yang ditelaah oleh Kiai Alawi? Silakan. Ya, jadi kalau tadi disebut dengan fatwa, ini kan masalah berita ya, khobar yang dikutip. Jadi sebenarnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit sendiri, ya itu beliau itu juga mengutip. Jadi beliau itu sebenarnya hanya meriwayatkan pesan dari buku biografi ya, profilnya Habib Abdullah Bahusin Assegaf. Habib Abdullah Bahusin Assegaf itu buku profilnya itu ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Lah yang kemudian Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu mendapatkan berita dari yang saya sebut tadi, mengaku mendapatkan berita dari sebagian golongan orang-orang sikoh, ba'du sikot. Dan orang-orang sikoh itu disebutkan mendapat dari Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Apakah benar Syekh Abdul Hasan As-Sindi ini beliau yang mengatakan? Karena memang beliau ulama besar, Syekh Abdul Hasan As-Sindi itu. Atau ada sesuatu tentang ba'du sikot itu, kenapa nggak disebutkan namanya? Karena matanya kan rawan sekali, matanya itu aneh gitu loh. Aku yakin zaman dulu pun juga aneh. Masuk satu syarif lebih utama daripada 70 orang alim. Ada keterangan syarif yang jahil. Itu kan itu sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal. Kok bagaimana beliau itu menyamarkan sumber kutipannya itu dengan menyebut ba'du sikot, beberapa orang yang dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang
sebenarnya kalau sandarannya itu cuma mendengarkan atau mengutip, itu adalah sekedar meriwayatkan, ya. Kalau sandarannya itu pemahaman dari apa yang dikutip, itu baru kemudian disebut dengan fatwa. Jadi Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith ini tidak berfatwa, tetapi mengutip saja. Cuman kutipannya itu mengutip dari orang lain. Ini yang menurut saya tidak disertai pemahaman. Saya juga bertanya, apakah ada apa? Apakah Habib Zain juga punya hujah mengutip perkataan ini? Karena perkataan ini berbahaya kalau sampai kemudian dijadikan pegangan sebagaimana semangatnya muridnya Habib Bahar bin Smith waktu ceramah itu. Habib Bahar meluruskan. Kemudian Habib Bahar juga meluruskan bukan berarti menolak fatwa ini, tapi menerima. Ini pedomannya Pak Alawi. Kemudian ternyata fatwa ini mengherankan bagi kalangan Robito Alawiyah. Itu kan juga aneh. Jadi apakah perlu istilahnya itu perlu ada sikap, karena ini sudah dianggap sebagai manhaj pegangan dari kalangan Pak Alawi. Jadi saya setuju kalau persoalan masalah tidak ada yang maksum yang disampaikan oleh Ki Alawi, memang nggak ada yang maksum, dan memang kalau salah ya biasa, itu tidak mengurangi nilai dari kitab Al-Manhajus Sawi. Tapi ya sebagaimana himmatul ulama ar-ri'ayah, himmahnya ulama adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan ar-riwayah, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Oleh karena itu ya kitab ini ya perlu, kalau memang dianggap aneh perkataan Habib Bahar, sedangkan Habib Bahar mengutip dari kitab Manhajus Sawi, bagaimana Robito Alawiyah menyikapi kitab Al-Manhajus Sawi ini? Nah ini yang perlu dinanti sikap dari Robito Alawiyah itu. Kalau dianggap sekedar riwayat, nggak masalah. Tapi persoalannya itu jadi pegangan, itu jadi pegangan. Oleh karena itu kembali lagi, secara matan bermasalah, secara sanad juga ada masalah, karena itu beberapa orang. Ya kalau dulu Imam Syafi'i mengatakan haddatsani as-siqah an Ibnu Jurayj, itu ada maksudnya adalah Muslim bin Khalid al-Makhzumi. Misalnya haddatsani as-siqah al-Lais Ibnu Sa'ad, ada maksudnya Yahya bin Hasan at-Tinisi. Itu karena orangnya satu dan bersambung kepada orang yang berbeda. Itu sudah dimaklumi pakai istiqra. Pada kalangan ahli hadis itu bisa memahami yang dimaksud asiko adalah si A atau si B. Tapi kalau ini ba'du sikot, beberapa orang sikot itu siapa? Banyak sekali. Nah ini yang dikhawatirkan itu tidak cermat dalam masalah kutipan, itu juga merugikan orang lain, termasuk di sini Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Ya, Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Ini yang komentar saya. Yang kedua, yang ketiga yang perlu saya tegaskan, bahwa persoalan menyikapi masalah prasangka ini ya kita harus husnudzon dan sebagainya. Ini saya sampaikan ya, ini kaidahnya para ulama itu, bahwa para ulama itu punya cara pandang tahsinudzon ya bil muslim matlubun. Berprasangka baik kepada muslim itu adalah tuntutan, apalagi ya yang dikenal sebagai ulama ya, termasuk juga dai. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi, la yasbutu amrun illa bidalilihi au qarinatihi. Tapi amr, persoalan itu tidak dianggap konsisten, tidak dianggap konsisten, kecuali kecuali jika disertai dalil atau qarinahnya. Makanya ini sudah jelas dalilnya, sudah jelas qarinahnya, bahwa fatwa ini ya fatwa yang aneh, konyol, bertentangan dengan al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi itu. Bertentangan dengan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bertentangan dengan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dan lain-lain. Oleh karena itu riwayat yang ada ilat ini ya, dan juga matan yang masalah, yang rusak, ditambah lagi riwayat yang mengandung ilat berupa fasadul isnad, kerusakan sanad, ini tentunya ditambah lagi yang mubham, ini riwayat yang dhaif dan
mardud, riwayat yang tertolak. Ya, oleh karena itu tidak bisa diterima. Ini sangat disayangkan kalau jadi pedoman ada fatwa seperti ini. Dan saya setuju dengan Kiai Alawi membanggakan nasab tradisi jahiliyah itu kan juga disampaikan oleh Gus Mus yang suka bangga-banggakan nasab ya kayak tradisi jahiliyah ya Kiai Haji Mustafa Bisri ya tokoh besar Nahdlatul Ulama ya itu mengajak supaya orang NU bangkit ya supaya bangkitnya dengan ilmu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kebangkitan ilmu, bukan kebangkitan politik dan lain-lain, bukan kebangkitan doktrin tetapi kebangkitan ilmu ya. Jadi ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kalangan muhibin ya. Kalangan muhibin jangan sekedar taklid saja. Ya, Imam Nawawi juga di kitab Maraqil Ubudiyah juga memantahkan pandangan masalah keutamaan itu. Itu Pak Yusuf sementara. Nanti akan dilengkapi, dikoreksi dan lain-lain oleh Kiai Alawi. Dr. Ribut, Syekh Abil Hasan As-Sindi ini apa verifikasi fatwanya atau statementnya di dalam kitab-kitab yang Anda ketahui atau tidak? Ini saya belum menemukan apakah beliau menulis tentang masalah ini ya. Saya mencoba mencari tapi saya belum menemukan. Tapi ini bagi saya problematis ini. Kenapa kok kemudian menyebut nama beliau sedangkan riwayat ini riwayat yang aneh ya. Yang kedua persoalan masalah nasab dan juga ilmu ini kan seperti yang pernah ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, kitab yang bisa dikatakan sangat lengkap khusus membahas masalah nasab dan ilmu itu ya. Kitab Jawahirul Iqdain fi fadli syarafaini syarafil ilmi al-jali wan nasabi al-ali. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ali bin Abdullah Al-Hasani As-Samhudi ya. Ini ulama abad ke-10 Hijriah. Kitab ini sangat detail. Ini membahas tentang kitab yang 2 jilid ini 1000 halaman lebih ya, fokus membahas masalah nasab dan ilmu. Ini tetap ilmu itu lebih tinggi karena di Quran itu jelas yang dilihat itu adalah ilmunya. Kemudian yang jadi pewaris Nabi juga al ulama warasatul anbiya. Walaupun di sini kitab ini As-Samhudi ini ya, beliau menegaskan bahwa Ahlul Bait itu ya dengan berbagai khilafiyah itu beliau lebih menonjolkan Ahlul Bait ya 5 orang itu ya, Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan bagaimana dengan Julia? Nah, kemudian bagaimana dengan dalam tanda kutip ya habaib yang secara nasab ini masih dalam polemik hingga saat ini bagi mereka ya, bagi yang meyakini sudah terputus, bagi yang tersambung, tapi yang jelas ya yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Nah, itu bagaimana? Apakah kemudian disebut disamakan dengan Ahlul Bait yang yuqahhirukum tathhira dalam Al-Qur'an itu? Ya tentunya juga tidak. Ya. Jadi ini persoalannya Pak Yusuf. Dan karena para habaib tidak mengutip perkataan ini, kayaknya yang lebih yang menonjol itu kan Habib Bahar dan muridnya itu. Dan ini sebagai seorang dai dampaknya istilahnya ya mohon maaf ini istilahnya itu di samping merendahkan maqam kiai juga pembodohan lah gitu kasarannya begitu. Ini Pak Yusuf. Baik, pemirsa pada Suara TV, bahwa kalau saya menangkap dari pernyataan Dr. Ribut bahwa statement yang dikutip
di dalam kitab Al-Madhhab As-Sawi, yaitu penulis tentang statement Syekh Abi Hasan As-Sindi, itu tidak ada sebuah kitab bahwa seperti yang dikutip oleh Abi Hasan As-Sindi dalam kitabnya bla 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 bla, kemudian mengatakan. Nah, ini kan di kitab Al-Manhaj As-Sawi ini tidak dikatakan seperti itu ya, Dr. Ibut, dan tidak ada perkataan statement dari siapa perawi, kemudian rijalul hadisnya atau perawinya itu tidak ditemukan di situ di kitab Al-Manhaj As-Sawi di situ ya. Betul seperti itu, Pak Ribut? Ya, jadi hemat saya tidak ada. Walaupun toh seandainya pun ada, fatwa itu adalah fatwa sesat dan konyol sekali. Itu nggak butuh orang alim itu. Anak santri pondok, anak santri pertama aja paham itu kalau itu aneh sekali. Ya, Sayyidina Ali aja ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sayyidina Ali aja pintunya ilmu. Artinya beliau itu ilmu yang diutamakan, bukan masalah beliau itu menantu atau yang lain. Ya. Itu Pak Yusuf. Baik, Kiai Alwi, silakan untuk melanjutkan kajian Anda terhadap satu Said Bodoh atau Habib Bodoh lebih utama dibanding dengan orang alim. Ya, kita sambung. Ini ada pernyataan. Jadi kalau kan Dr. Ibut sesat dan konyol, ya mesti ada sopan kan. Kalau dalam hadis mah kan itu mah sesat dan menyesatkan sebetulnya. Udah nggak pakai main-main lagi. Wah, kok sampai ke sananya ya memang begitu. Nah, yang ingin saya terangkan sebelumnya gini dulu ya. Sebelum polemik Nasab Ba'alawi ini, sebenarnya kan tidak ada satupun warga negara Indonesia ini yang mengganggu dan mengusik kehidupan mereka. Nggak ada itu. Bahkan seluruh rakyat Indonesia sangat menghormati dan memuliakan mereka. Baik muslim maupun non-muslim. Tapi justru mereka sebetulnya yang pertama membuat gaduh dan resah rakyat Indonesia. Dengan ceramah yang serampangan, yang tidak berbobot, full khurafat. Ditambah lagi dengan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Contoh, kayak saudaranya itu tuh, Kang Bahar bin Smith yang bilang tuh, ya, Mang Novel Al-Idrus yang mengatakan bahwa umat Islam yang mengkoreksi Habib mirip iblis. Coba. Lah, ucapan apa ini sebetulnya? Wong iblisnya saja tidak pernah mengucapkan hal seperti itu kok. Justru ini fitnah terhadap iblis sebetulnya kalau kita mau menggunakan akal yang sehat. Iblis difitnah sama Kang Novel Al-Idrus itu. Iyalah, memang benar kok. Atau alhamdulillah kata iblis yang ngurangin dosanya. Nah, kan ada juga nih orang yang begini. Buat apa iblis sekarang difitnah-fitnah segala? Coba kalau benar ya makanya kan mubalik tuh ada dua, ada mubalik yang balik dan ada mubalik yang nggak balik. Nah ini termasuk yang kedua kayaknya ini. Nah sekarang sebetulnya apa sih yang disebut dengan makna dari sesat itu? Secara umum bahwa sesat itu atau dalam bahasa Arabnya dolal itu adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan dan sistem keagamaan itu sendiri. Dan salah satu ciri aliran sesat dan menyesatkan dalam Islam adalah perilaku yang menyimpang atau menyeleneh, baik secara moral ataupun perilaku sosial. Kan gampang dilihatnya sebetulnya. Jadi dalam penerapan yang lain katakan bahwa dolal atau sesat itu berarti mereka tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, keliru, berbuat tidak senonoh atau menyimpang dari kebenaran. Boleh jadi bukan dari semua juz, dari semua keilmuan dalam Islam. Dari beberapa saja sudah dapat dikatakan sesat. Kalau menyesatkan plus dia membawa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, mengikuti sekarang ajarannya sekarang yang menyimpang dari agama Islam itu sendiri. Nah, dan ciri yang nyata dari aliran yang sesat dan menyesatkan ini dapat dilihat, bahkan sering ditunjukkan tanpa mereka sadari. Apa itu? Allah perlihatkan kepada kita semua kesombongan spiritual atau kesombongan intelektual.
dengan lebih mengedepankan pendapatnya sendiri, lalu membentenginya dengan dalil-dalil yang serampangan dan salah. Kayak tadi, dengan mengutip pendapatnya sekarang Syaibil Hasan As-Sindi. Sudah jelas kok itu. Bertentangan dengan hadis Nabi, kok ada sekarang ulama berani-beraninya beda dengan hadis Nabi. Tapi kalau kita sekarang mau menggunakan sekarang sudut pandang yang lain, boleh jadi pendapat ini sebetulnya mungkin ada oknum yang lain seperti dalam kisah sekarang riwayat pemalsuan hadis. Kan bukan tidak mungkin ada pemalsuan juga riwayat. Nah, ini yang jadi masalahnya, sudah menjadi trademark, sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi keyakinan untuk kelompok Ba'alawi bahwa inilah hada Thariqatul Alawin, hada Thariqatul Alawiyah. Ini adalah thariqatnya, jalannya orang-orang Alawiyah. Maksudnya orang-orang Robitoh Alawiyah, gampangnya begitu. Ya, kan harusnya betul kata Dr. Ibu tadi, kita tunggu ini pendapat dari Robit Alawiyah. Apa mereka berani mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang keliru, yang salah, sesat, dan menyesatkan. Kami tidak ikut berpartisipasi dan tidak mengamalkan keterangan ini. Karena yang benar adalah anu. Cuman apa berani mereka? Itu masalahnya. Apalagi mereka sudah bilang, kan lagi super panik sekarang ini. Lagi bingung sekarang, mereka mau nyari dalil untuk pembenaran eksistensi Ba'alawi harus dari mana? Wong mereka sudah gugur semua kok sebetulnya. Kalau orang mau menggunakan sekarang nalar sehatnya, menggunakan kecerdasan walaupun sedikit, dari yang Allah berikan sebagai anugerah, insya Allah kok. Kita nggak ada benci. Oh, kita sayang kok. Dengan agama ini, kita sayang kepada Nabi Muhammad. Kita tidak ingin kesucian sekarang nasab beliau ini dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nggak perlu kok, nggak perlu sekarang jadi kecil hati untuk keluarga, untuk saudara kita dari Ba'alawi. Kan mereka masih turunan zuriyah Nabi, tapi nabinya Nabi Hud alaihissalam. Itu aja sebetulnya. Nggak apa-apalah gitu. Dan juga yang perlu sampaikan gini, karena ini sebetulnya kan sudah sifatnya nasional. Harusnya MUI sebagai lembaga resmi yang bergandengan dengan pemerintah wajib hadir, bukan membiarkan setiap permasalahan yang membutuhkan kedekasan hukum, yang membutuhkan sekarang fatwa yang proporsional di masyarakat terus dibiarkan. Jangan sampai ada oknum-oknum sekarang MUI yang juga ikut bermain di dalamnya dalam hal ini. Sampai kapan MUI mau diam saja akan polemik ini? Apa mereka tahu tentang panasnya polemik masalah nasab ini? Nggak tahu gitu, pura-pura nggak tahu kan nggak mungkin. Ataukah mereka mendapatkan order politik untuk berdiam diri? Ataukah mereka memang diperintahkan oleh pemerintah untuk memonitor dulu setelah maraknya ketidakpuasan rakyat, ketidakpuasan dan kemarahan para kiai-kiai di Indonesia akan kinerja MUI, akan kemandulan fatwa MUI yang tidak berguna ini, baru mereka nanti akan mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan bagi para oknum Ba'alawi ini. Sekedar mengingatkan saja bahwa kami memiliki juga koneksi di pemerintahan yang mendukung gerakan kami. Jangan salah, ini masalah akidah dan keselamatan ideologi berbangsa, bernegara, dan beragama, Kiai. Kok bisa-bisanya kesesatan dibiarkan? Rakyat Indonesia ini sudah capek dengan gerakan PKI, DITII, FPI, HTI. Ditambah lagi sekarang dengan Ba'alawi, kumaha ieu teh. Gitu Pak Yusuf. Ya, oke. Baik. Ya, baik, Ki Alawi, terima kasih terhadap kajiannya yang dari multidisiplin ilmu ya, tentang mengkritisi atau meluruskan ceramah Habib Bahar. Ternyata seperti yang dikatakan Dr. Ribut, ini sanad dari statement Abu Hasan As-Sindi ini yang dikutip di kitab Al-Manhaj As-Sawi ini juga ada masalah secara matan dan secara sanadnya menurut Dr. Ribut. Baik, Dr. Ribut, mungkin closing statement terhadap statement terhadap kajian kitab ini, terhadap kajian kitab Al-Manhaj As-Sawi ini tentang statement yang ada di situ. Ya, jadi persoalan riwayat kembali lagi. Jadi nggak perlu orang alim, orang awam
ya bahasa lainnya adalah orang jahil itu memang semangatnya kepada riwayat, kepada kutip mengutip. Walaupun kadang-kadang ulama itu mengutip tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ya kita bisa maklumi itu manusiawi. Itu bisa manusiawi. Tetapi kalau sudah seperti ini, nyata-nyata dampaknya itu ya hendaknya yang merasa ini tidak pantas, ya disampaikanlah bahwa ini tidak pantas. Kalau ini adalah salah, ya bukan Quran, bukan hadis, bukan perkataan ulama mu'tabar. Kalau ini salah dan disampaikan salah, jangan sampai dianggap ini pedomannya tarekat Ba'alawi, harus kita yakini dan muhibunya mengikuti. Lah itu jangan. Itu kita akan mewariskan istilahnya itu tidak hanya kerusakan pemahaman tapi juga kerusakan perilaku bagi umat Islam. Terus yang terakhir ya ini ya tadi kalau beliau Kiai Alawi nyebut-nyebut MUI itu ya kalau dai aja ada sertifikasi ya itu hendaknya kalau sudah kelihatan seperti ini ya dai-dai yang keterlaluan seperti ini ya paham-paham yang mohon maaf yang rasis seperti ini perilaku-perilaku yang rasis seperti ini ya hendaknya disikapi, jangan justru dibela ya. Ini tanggung jawab ini ya, tanggung jawab merawat jagat, membangun peradaban, jangan sampai dibiarkan model-model yang seperti ini. Kasihan nanti generasi-generasi umat Islam di masa yang akan datang supaya mereka belajar untuk insaf dan tetap menjaga akhlakul karimah. Ya kalau insaf aja nggak bisa, bagaimana nanti menjaga akhlakul karimah? Ini aja Pak Yusuf. Terima kasih. Statement Kiai Alawi, silakan. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan sebagai closing statement bahwa para ulama itu wajib menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita bahas tentang masalah yang tadi. Andaikan betul ini adalah sebenarnya fatwa yang destruktif, kalau saya nyatakan begitu. Ini fatwa yang diskriminatif, yang rasis, memenangkan sebuah kelompok, sebuah ras, sebuah marga dibandingkan marga yang lainnya, padahal jelas-jelas hal ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibenarkan dalam ajaran syariat. Ini harus kita tolak. Itu ya. Terus yang ini saya bacakan dalil pertama ini dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bukan orang-orang yang bernasab mulia. Yakinlah dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyatakan tentang kemuliaan orang yang memiliki nasab mulia mengungguli orang yang punya ilmu. Itu tidak akan pernah ada karena Allah tidak rasis. Satu. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau kan sudah melarang seluruh umatnya untuk tidak membangga-banggakan nasab keturunan leluhurnya. Karena memang tidak ada jaminan. Kalau leluhurnya soleh, anaknya otomatis pasti soleh. Ya nggak ada. Kesolehan itu kan harus dengan perjuangan, dengan proses panjang. Harus dengan kerja keras. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, Innallaha adhaba ankum ubainatal jahiliyah wa fakhorna bi abai innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun sakiyun annasukulhum banu adam wa adamu khuliqa min turabin. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari mereka kepopuleran, kemasyhuran akan nasab kaum jahiliyah dan kebanggaannya akan nenek moyang mereka. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang bertakwa dengan orang yang fajir dan orang yang bajingan adalah manusia semuanya, keturunan Nabi Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ini Nabi Muhammad segini jelas ya mengatakan bahwa orang yang beriman dan orang sekarang yang fajir itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Nggak ada bedanya. Ini hadis secara umum.
Adam diciptakan dari tanah. Ini Nabi Muhammad begitu memberikan keterangan sebuah khabariyah yang sangat bisa dipahami oleh logika, mengenalkan tentang kesetaraan, tentang equality, tentang egaliter. Bahwa tidak ada bedanya, bahwa semua itu anak Adam. Jadi tidak perlu sekarang membanggakan. Ini saya keturunan dari keluarga A, keluarga B, keluarga C. Itu nggak ada ceritanya. Karena itu kan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Makanya Nabi Muhammad hapuskan. Makanya aneh kalau ada orang Islam masih membangga-banggakan sekarang nasabnya. Ini artinya mereka mengembalikan tradisi jahiliyah yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan dipakai dalam syariat Islam. Loh, Nabi Muhammad sudah larang kok. Loh, ini orang yang umat Nabi Muhammad kok masih juga sekarang pakai tradisi jahiliyah. Padahal mereka bukan orang-orang jahiliyah. Kan nggak logis. Nah inilah masuk setan di sana. Kebanggaan akan nasab. Padahal kita tahu. Ya kan begitu. Nabi Nuh itu kan nabi. Anaknya makan tetap. Nggak soleh kayak bapaknya. Istrinya juga sama nggak soleh kayak suaminya. Jadi nggak ada lah. Nggak bisa otomatis kok. Ya nasab itu diperjuangkan. Dengan nasab harus perjuangan dengan ikhtiar. Yang keras, kerja cerdas. Kemudian dalil ketiga. Masih dari hadis Nabi Muhammad SAW juga. Beliau di sini jelas mengajarkan tentang konsep kesetaraan. Ini diriwayatkan an Abi Nadrah hadatsani man sami'a khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sati ayyami tasrik. Diriwayatkan dari Abu Nadrah, beliau mengabarkan padaku dari seorang yang mendengar khutbahnya Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari pada hari tasrik. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa anna abakum wahidun, dan nenek moyangmu pun satu. Ala la fadla li arabiyin ala ajamin. Ketahuilah, tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan dari bangsa Arab atas bangsa non Arab. Wala li ajamin ala arabiyin, tidak pula dari bangsa non Arab terhadap bangsa Arab. Wala ahmaro ala aswada, tidak pula dari orang yang berkulit kemerah-merahan. Kalau sekarang badan orang Eropa lah gitu ya. Ala aswada, terhadap orang yang berkulit hitam. Wal aswada ala ahmaro, tidak juga dari orang-orang sekarang yang berkulit hitam atas orang yang kemerahan. Illa bitakwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi nggak ada. Mau orang sekarang kulit merah, kulit putih, mau kulit kuning, kalau ada kulit hijau juga sama. Buat Allah yang penting mah takwa aja. Nggak ada kok. Dia sekarang dari suku bangsa apa, kabilah apa, dari negara mana, nggak ada. Inilah bentuk kesetaraan. Makanya aneh, kalau tiba-tiba ada penceramah yang asal mengutip, ya tidak hati-hati, tidak waspada. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sudah bersabda dari dulu tentang kesetaraan. Nggak ada yang namanya itu apa, bahwa sebuah klan, sebuah kabilah, sebuah kelompok ini lebih mulia, dan otomatis kalau sekarang nasabnya mulia, otomatis dia lebih soleh dibanding orang lain. Nggak ada, bohong. Yang bilang begitu siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah kalau sekarang Nabi Muhammad sendiri yang sudah bilang kesetaraan tentang itu, ada umat yang sekarang yang berbicara, yang mau kita ikutin harusnya siapa sebetulnya? Nah ini, kalau orang sudah fanatik buta itu susah. Mau dikasih dalil sebanyak apapun juga sulit. Saya akan kutip kembali mengingatkan salah sebuah nasihat yang mulia dari Imam Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan bahwa untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta. Tapi untuk mengalahkan orang-orang yang dungu, bilangnya begitu, engkau datangkan 40 fakta pun mereka akan tetap menolak kebenarannya. Nah ini disebut dengan akhbar bahasa Arab itu. Jadi ya keras kepala, udah salah, kekeh, ngerasa benar. Terus dia bawa lagi dalil untuk membenarkan pendapatnya yang salah, untuk membenarkan pendapatnya yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Jadi nggak perlu aneh Pak Yusuf, dari dulu juga orang begini mah ada terus, sampai kiamat bakal ada. Ya, ini kita bawa Al-Quran, kita bawa hadis. Dan ini saya masih kutipkan, ada beberapa pendapat para ulama salaf, ya kan begitu.
tentang keutamaan ilmu itu harus didahulukan dibandingkan dengan sekarang dengan nasab. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan ini adalah keterangan dari Imam As-Saharsi An-Nafi dalam kitab Al-Mabsud. Beliau mengatakan wa anna tafadula bil amali wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan sesungguhnya keutamaan didapat dengan beramal, dan siapa saja yang amalnya terlambat maka tidak dapat mempercepat kedudukan nasabnya. Satu. Yang kedua dari Imam Abu Zaid An-Qairuni dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani Al-Risalah, beliau mengatakan anna sarafal ilmi muqaddamun ala sarafil nasabi fal alimu afdalu min syarifil jahil. Kemuliaan ilmu didahulukan atas kemuliaan nasab. Maka para ulama lebih utama daripada syarif yang bodoh. Kama dzakarahu Al-Hafidz Abu Nuaim, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim. Kemudian sekarang perkataan Imam Syafi'i. Kan ini orang-orang mengutip bahwa ini madzhab Syafi'i. Nah, ini kita kutip aja sekarang pendapat Imam Syafi'i tentang ayat inna akramakum indalli atqakum. Beliau mengatakan inna arfa'akum manzilatan indalli atqakum wa fi hadil ayah naha anit tafakhuri bin nasab. Maksudnya bahwa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Dan di dalam ayat ini juga terdapat larangan berbangga-bangga dengan nasab atau keturunan ini, kata Imam Syafi'i, kalau memang orang-orang ini betul bermadhab Syafi'i. Kemudian ini contoh periwayatan, ini bukan hadis tapi periwayatan kaul ulama dengan sanad yang baik. Ini saya mau ambil contohnya saja. Hadatsana Habib bin Hasan, sana Abu Bakrin Muhammad bin Sa'id an Saifarafi, sana Zuhairin bin Muhammad, sana Muhammad bin Daud, sana Minhal Wahayyan na Ali an Sa'id an Askafi an Abi Ja'far Muhammad bin Ali qala alimun yuntafa'u bi ilmihi afdhalu min alfi abidin. Seorang ulama yang memberikan manfaat dengan ilmunya lebih utama daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, ini contoh ulama itu segitu detailnya. Apik, wiroi, hati-hati, kaul ulama aja itu sanadnya ada itu Pak Yusuf, nggak sembarangan. Jadi ulama sudah terlihat, oh ini dia pakai sanad, pakai perawi, ada yang meriwayatkannya, ada informan beritanya. Beda dengan ulama yang sekarang mengutip riwayat, ruwahu, nggak pakai sekarang sanad, kelihatan kualitas keilmuannya itu sudah terjawab kok. Kalau orang memang pernah belajar. Kalaupun sekarang ya belajar nggak benar-benar ya minimal lah setengah benar gitu. Ya kan nggak mungkin kita semua bisa lurus gitu, benar-benar lurus. Ya tapi kalau nggak bisa benar lurus juga, ya jangan bengkok-bengkok teuing. Kalau bengkok teuing teh susah dilumpenginnya lagi tuh Pak Yusuf. Jadi itu aja lah. Nah yang terakhir ini waqala Rasulullah SAW. Mu'ad bin Jabal imamul ulama biratwatin. Rasulullah bersabda, Mu'ad bin Jabal adalah imamnya para ulama dan orang-orang sekitarnya. Mengatakan Mu'ad bin Jabal imamul ulama. Padahal Mu'ad bin Jabal itu bukan seorang zuriyah Nabi. Kenapa kok bisa jadi imam para ulama? Kan ada Sayyidina bin Abi Thalib. Ya kan? Ini lebih kuat sebetulnya kalau dalam pemahaman saya. Jadi ini kan bicaranya ilmu. Kalau kedekatan ya dekat Nabi Muhammad lah dengan sekarang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau sekarang dengan cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi ternyata kalau yang masalah ilmu ya Mu'ad bin Jabal. Jadi balik lagi nasab itu nggak ada, bisa lebih utama daripada ilmu. Ini contoh hadis yang nyata. Nabi Muhammad ini mengangkat seorang Mu'ad bin Jabal yang bukan keturunan sekarang sama dengan Nabi Muhammad, tapi karena keilmuannya beliau percayakan sebagai imamnya para ulama di kalangan para sahabat Muhajirin wal Ansor. Inilah salah satu kemuliaan ilmu yang telah Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu senantiasa sampai kiamat akan tetap berada di atas nasab-nasab orang yang mulia. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Kiai Alawi, kemudian juga Dr. Ribut, dan kepada netizen, mohon maaf jika ada kekeliruan dan salah-salah kata di dalam podcast malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan mengenai Habib Bahar yang menyatakan bahwa satu Habib lebih afdol dari 70 ulama
Dan tadi kita sudah dengar bersama diskusi yang sangat luar biasa dari para narasumber tentang bantahan-bantahan yang dilayangkan kepada Habib Bahar. Semoga video kali ini mencerahkan kita dan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.